Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra 94. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda. Wa ma dan tidak mana'an nas bisa menghalang-halangi orang ayyuminu untuk orang itu beriman irja'ahumul huda ketika telah datang kepada mereka al-huda hidayah atau petunjuk. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mau beriman pada Rasulullah kalau Rasulullah itu bisa membuat sumber-sumber mata air. Lah di Mekah saat itu kok diminta sumber mata air ya susah. Nah kalau di sini asal pipa ditancepin 4 meter juga udah keluar air di sini. Nah di sono permintaannya orang kafir itu aneh-aneh. Tapi wa mana annasa ayyuminu irja'ahumul huda. Tapi ternyata ketika hidayah itu sudah datang, nggak bisa dihalang-halangi. Contohnya Bilal bin Rabah, itu dia budak. Budak itu statusnya bukan pembantu dia. Kalau pembantu itu kan digaji. Kalau budak itu dijual beli. Ya kayak orang di kampung punya kebun, buat bajak, buat apa, nanti kalau udah bosen jual. Tapi itu manusia. Kasihan ya. Yang perempuan apalagi, kalau dia itu kok tuannya mau, yo diituin. Kalau tuannya laki-laki itu mau, ya diituin. Maka budak itu manusia tapi tidak dimanusiakan. Tidak ada pri kemanusiaan. Makanya Islam itu setiap ada pelanggaran berat, hukumannya memerdekakan budak. Nah Bilal itu dihalang-halangi oleh bosnya, namanya Umayyah bin Khalaf. Sampai-sampai ia ditelanjangi, disiksa, diseret di padang pasir sambil punggungnya itu ditindih pakai batu. Dihalang-halangi kayak begitu, tapi kalau udah hidayah itu datang, ayyuminu irja'ahumul huda. Kalau udah hidayah itu datang, biar disiksa, diintimidasi kayak begitu, gak mempan, tetap. Yo sampai sekarang. Belum lama kan waktu khutbah Idul Adha apa ya, ada mantan pendeta yang meninggal saat lagi khutbah. Itu dulunya dia itu kan pendeta yang top lah, fasilitas itu sudah lengkap, tapi semuanya ditinggali demi karena menjemput datangnya hidayah. Padahal dia itu pendiri sekolah tinggi kependetaan di Papua. Lah kok malah masuk Islam? Sekeluarga. Akhirnya dia dimusuhin sama Tapi wong kalau hidayah itu sudah datang, wa ma mana'an nas, tak ada yang bisa menghalang-halangi manusia ayyuminu irja'ahumul huda. Kalau hidayah itu sudah datang. Tapi kalau hidayah itu dicabut, ya sebaliknya. Kan ada seorang mantan ustadz yang dulu ngajar di pesantren, murtad, keluar dari Islam. Setiap hari malah bikin video menjelek-jelekan Islam. Saifuddin Ibrahim, namanya bagus ya. Oh iya, Saifuddin Ibrahim. Lalu dulu guru asli orang Lombok apa orang NTB ya. Cuman dulu ngajarnya di Indramayu, di pesantren di Indramayu. Kalau hidayah mau datang, Allah mau beri, gak ada yang bisa ngalang-halangi. Tapi kalau Allah mau nyabut, yo gak ada yang bisa ngalang-halangi. Maka
hidayah Allah yang ada dalam diri kita ini kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya. Di antaranya setiap kali kita membaca Fatihah itu kan ada ayat kita mohon hidayah. Ayat keberapa? Ini kok mohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa itu? Baca dulu Pak Ustaz. Ya, memang kelemahan kita itu kalau disuruh nunjukin ayat itu bingung ya. Padahal Fatihah itu kita baca sehari berapa kali? Ibu duduk di sini aja nih. Tadi berapa baca Fatihah udah berapa kali? Semenjak datang pengajian dimulai sampai sekarang ini ada kali 5 kali ya. Tapi nomornya memang kalah kita kalau untuk ngapalin nomor itu memang susah. Lalu saya tuh sampai sekarang kalau ada orang nanya nomor handphone, lihat HP, tak dulu, nggak apal-apal, padahal udah bertahun-tahun. Lah ini. Tapi kalau dihitung-hitung bacaan Fatihahnya mungkin banyak kenipu daripada saya kan ya. Lah iya kan kalau dihitung-hitung dari dulu, pokoknya dari pertama bisa Fatihah sampai sekarang, mungkin banyak kenipu kali ya. Lah iya. Ayo di ayat itu kan ada doa. Makanya Fatihah itu yo ayat yang berisi doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ayat yang berisi doa memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami atau hidayahkan kepada kami jalan yang lurus apa bener? Lurus belum tentu bener loh. Ini kalau lurus ke sono nabrak warung. Ayo. Lurus belum tentu bener. Kalau bener ya belum tentu lurus, ya kadang kala belok. Itu doa baru dalam Fatihah ya. Belum lagi ketika kita duduk di antara dua sujud itu ada 8. Kalau sholatnya santai. Kalau sholatnya ngebut nggak tahu yang kebaca berapa. Robbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 kan ya. Itu kalau sholatnya santai. Kalau taraweh kira-kira yang kebaca yang mana ini? 8 ini. Robbi fili toh. Apa malah nggak baca? Yo nggak baca juga sah sholatnya kok ya. Cuman, dari 8 doa ini yang nomor 6 tadi wahdini. Ya Allah, tetap karuniakan hidayah untukku. Kalau tadi ihdina untuk semuanya. Tapi kalau ini karena doanya dibaca masing-masing, maka wahdini. Kemudian ketika kita baca doa kunut, ini pakai kunut semua ya? Apa ada yang enggak? Enggak ya apa-apa, kecuali lupa ya. Sampai Allahu liman hamidah langsung nyusruk. Ketika kunut yang kita baca, kalau kita sendiri ya Allahumma hdini. Yang pertama kita mohon pada Allah, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku di tengah-tengah orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Kalau sendirian, tapi kalau rame-rame, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Berarti kan banyak orang, bukan hanya satu. Tapi guru saya dulu ngajarin, walaupun sholat sendiri, khusus bacaan kunut, pakai Allahumma hdina. Beliau bilang alasannya begini.
Karena yang diperintahkan untuk ibadah itu kan bukan hanya manusia. Ayatnya kan ibu apal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diperintahkan ibadah itu kan selain manusia ya jin. Jin itu jangan dibayangin wajahnya jelek gitu ya. Karena kadang kita ini udah terprovokasi dengan tontonan di TV bahwa jin itu ada tanduknya gini, rambutnya riwok-riwok. Itu mahayalan sutradara, kita percaya. Jin itu makhluk Allah, ya sama kayak kita, ada yang iman, ada yang kafir. Lah yang iman ya sama, sholat juga. Lah bisa jadi jin itu makmuman ke kita. Cuma karena kita dan jin itu ada pembatas. Kalau bahasa kita ya pembatas, bahasa mereka ya sutroh, penghalang antara alam kita dengan alam mereka. Kalau melihat malah takut. Umpama ya ibu sholat sendirian di rumah, suami jamaah ke masjid, anak-anak ke masjid, ibu sholat sendirian, Allahumma hdina fi man hadait, tiba-tiba di belakang ada malah ngajil. Makanya alam kita dengan alam mereka itu kehijab. Hijab itu tertutup. Mereka kok sampai kelihat kita itu mereka ya apes. Bukan kita yang apes, cuman kita yang takut duluan. Yang lihat. Iya, kalau dia lihat kita itu dia tandanya lagi apes. Malah kita yang ketakutan. Nah, dalam setiap saat kita itu doa untuk memohon hidayah. Karena khawatir, kita takut hidayah yang sudah ada dalam diri kita ini entah karena apa dicabut oleh Allah. Ada yang mudanya Islam, udah menjelang maghrib malah. Ada yang lebih memilukan lagi pulang umroh. Dia sering memerankan tokoh-tokoh Islam. Pulang umroh malah langsung menyatakan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Lah ayat ini menunjukkan bahwa kalau hidayah Allah turun kepada siapapun gak bisa dihalang-halangi. Walaupun orang itu di tengah-tengah orang yang memusuhi Islam. Bahkan bisa jadi orang yang sangat memusuhi Islam tiba-tiba malah masuk Islam. Umar bin Khattab kayak apa? Asal ada orang mau masuk Islam ditabokin, mau diancam, mau dibunuh. Termasuk adiknya sendiri mau diancam, dibunuh. Tapi saat itulah Allah menurunkan hidayah, ya tiba-tiba masuk Islam. Kemarin apa saya lihat tontonan video. Dia itu ahli debat. Gara-gara omongan sama anak perempuan kecil masuk Islam. Padahal dia itu sering debat, ustadz aja banyak yang kelimpungan ngadepin dia. Kalahnya sama anak SMP, anak perempuan. Entah ngomongnya apa, tiba-tiba itu langsung dia sadar, langsung baca kalimat syahadat. Lu dia ngajinya pinter, karena dia ngaji baca Quran ini nyari celahnya untuk menjatuhkan Quran. Belajar hadis untuk mencari celah menjatuhkan hadis. Tapi begitu Allah menurunkan hidayah, ya wis langsung iman. Illa an qalu aba'asallahu basyarar rasula. Lah ini orang-orang kafir Quraisy masih ngeyel. Lah mereka mengucap, kenapa sih Allah mengutus aba'asallah? Apakah Allah mengutus basyarat manusia biasa, rasulan sebagai seorang rasul? Ayat ini juga diawali dengan orang-orang kafir Quraisy itu gengsi. Ternyata yang diangkat jadi rasul itu seorang yang bernama Muhammad. Orang yang terlahir udah dalam keadaan
yatim. Wong 2 bulan kan bapaknya udah nggak ada, 6 tahun ibunya nggak ada, kemudian diasuh sama kakek, baru bentar udah kakek meninggal, pindah ke paman, nggak pernah sekolah, nggak pernah nyantri, nggak pernah kuliah, lah kok malah dipilih jadi rasul. Mereka gengsi aslinya. Maka dalam awal sebab turunnya surah Yasin, tadi baca Yasin enggak ya? Baca ya. Yasin itu kan ada ayat innaka laminal mursalin. Padahal materi saya nggak mau nanya loh. Apal kayak ayat itu ya? Innaka laminal mursalin. Ayat ke jawaban gampangnya ada di Yasin. Jawaban lebih paling benar ada di Quran. Ayat ke lu hafal tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh hikmah, Allah bersumpah demi Quran yang penuh hikmah, innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, termasuk bagian dari para rasul. Wong orang-orang kafir gak percaya kalau Muhammad itu rasul, makanya Allah sumpah dengan menyebut wal Qur'anil Hakim. Nah mereka itu masih gak percaya. Lah apa iya utusan Allah kok orang kayak begitu lahirnya udah yatim dari keluarga miskin. Lah kalau dari keluarga keturunan orang kaya atau pejabat atau raja gitu, kok enggak? Kenapa kok utusannya Allah itu basyar? Itu loh, basyaror rasulah. Basyar itu ya manusia biasa, dari sisi manusia yang ya makan, ya minum, ya ngantuk, ya capek. Dan Rasulullah kalau dari sisi itu ya sama kayak kita. Dalam ayat kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ada yang tahu itu di surat apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat apa? Wes pokoknya di Quran. Kalau yang biasa baca surah Al-Kahfi, aslinya kita itu tahu, cuman perlu dipancing dulu. Kayak pompa air dulu di rumah saya begitu. Belum rusak sih belum, cuman kalau nyala perlu didorong dulu. Nah itu baru nyala. Lah iya. Kalau hari Jumat sebisa mungkin kalau ada waktu longgar baca kahfi jangan ditinggal. Enggak sekaligus enggak apa-apa. Umpama maghrib 10 ayat, isya 10 ayat, pokoknya hari Jumat itu selesai. Lah di ayat itu kan kul innama ana basyarum mislukum. Sampaikan wahai Muhammad bahwa saya itu ya sama dengan mereka dari sisi basyar. Basyar itu manusia biasa, yo makan, yo minum, yo capek, yo tidur, yo berumah tangga. Itu Rasulullah dari sisi basyariyahnya. Lah kenapa utusannya kok nggak malaikat gitu, kalau kok malah manusia biasa? Kemudian Allah mengajari Rasulullah untuk menjawab, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina
lanazzalna 'alaihim minas samai malakar rasula. Qul, sampaikan wahai Muhammad, laukana fil ardi, kalau seandainya di muka bumi ini kok yang isi malaikatun, para malaikat. Nyatanya yang isi di bumi ini manusia, makanya rasulnya yo manusia. Lah kalau seandainya kok yang isi bumi ini malaikat, maka rasulnya yo malaikat. Kayak gitu. Makanya di ayat yang biasa kalau lagi orang baca berzanji itu dibaca, laqad ja'akum rasulun. Enggak, saya enggak akan nanya. Ditanya juga ketawa doang nih. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, utusan, min anfusikum, dari bangsa atau jenis kalian. Yo manusia, wong kita manusia, utusannya yo manusia. Lah kalau qul law kana fil ardi malaikatun, kalau kok yang menghuni bumi ini malaikat, yo utusannya yo malaikat. Lah kok seandainya yang isi bumi ini malaikat, wah kacau. Malaikat itu makhluk yang wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la naumalahu. Malaikat itu makhluk enggak ada bapak, enggak ada emak, enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Lah kalau malaikat enggak makan, kan enggak ada yang jualan nasi uduk gitu. Iya. Enggak minum, enggak ada yang jualan teh Solo, teh oplos, teh enggak ada. Karena dia enggak tidur, ya enggak perlu bikin kamar, enggak perlu bikin wis. Makanya yang diutus ngisi bumi ini manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang diutus untuk ngisi bumi ini ya manusia. Lah kalau seandainya yang isi bumi ini malaikat, yang syuna mutmainnina, yang mereka mundar mandir, mutmainnina ya tenang alias menghuni bumi. Lanazzalna, maka sungguh kami akan mengutus alaihim kepada mereka minas samai, dari langit, malakan, malaikat, rasulan, sebagai utusan. Kalau seandainya yang isi bumi ini kok malaikat, rasulnya yo dari malaikat. Karena yang isi bumi ini nyatanya wong manusia, maka rasulnya yo manusia. Ini ayat rangkaian perdebatan panjang antara Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy. Lah kalau perdebatan doh kayaknya nggak ada titik temu, wis kayaknya ini eyel-eyelan nggak bakalan kelar. Misalnya biasanya kan orang kalau udah kekeh itu udah diomongin kayak apa wis, kayaknya sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan akur. Maka langsung ayat lanjutnya, kul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Kul, sampaikan wahai Muhammad, kafa, cukup, billahi, hanya dengan Allah, syahidan, sebagai saksi, baini, antara aku, wa bainakum, dan mereka atau kalian. Artinya begini, kalau kita nasihatin orang wayel, ya udahlah, wes pokoknya nanti di akhirat masing-masing. Siapa yang benar, saya atau situ, wes nanti. Kalau di dunia, ya wes gak bakalan kelar. Kalau dulu kayaknya itu ada musuhan cebong sama kampret. Ingat ya? Tahun berapa itu? Beberapa tahun yang lalu. 2017 ya, waktu Anies sama Ahok. Itu kayaknya dua kelompok itu kayaknya nggak bakalan akur. Yel-yelan, saling ledek-ledekan, saling ngina-nginaan. Wes, keputusannya nanti di akhirat siapa yang benar, udah gitu aja.
Apa? Nyanyi Indonesia Raya. Ya mau Agustusan ya nyanyi Indonesia Raya. Makanya kalau ada eyel-eyelan kayak nggak kelar, ya udahlah yang waras. Nah, ya udah. Ini kayaknya sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan akur, ya wis lakum dinukum waliyadin. Itu kalau apa yang beda agama. Kalau yang seagama wayel-yelan ya wis lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, saya kunut ya kunut, saya ziarah kubur, saya tahlil, wis itu yang saya lakukan, saya yakini benar. Kalian nggak mau, ya wis, udah. Kalau ngikutin debat nggak bakalan kelar, malah jadi hati panas, nanti jadi tambah musuh. Ya wis lah, mau syukur nggak mau ya, udah. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Itu Rasulullah diajari nama Allah begitu, udah nggak usah ribet-ribet. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira, bahwa sesungguhnya Allah itu terhadap semua hamba-hambanya khabiran. Khabiran itu mengetahui secara teliti, detil amalnya, yang berbuat siapa, yang ngomong siapa, yang ngeyel siapa, semuanya detil. Itu khabiran. Basira dan melihat. Wis daripada eyel-eyelan nambah musuh, ya wis qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, ya dia yang memperoleh hidayah. Walaupun tadi itu dihalang-halangi, disiksa, diintimidasi, diancam kayak apa, kalau memang dia yang memperoleh hidayah, ya dia. Tapi sebaliknya, wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Tapi kalau orang yang disesatkan oleh Allah, gak akan ada yang bisa bantu. Walaupun dia keluarganya Nabi, apalagi cuman orang lontar kan gitu ya. Anaknya Nabi loh, anaknya Nabi. Kalau memang disesatkan oleh Allah, ya gak mau kumpul sama bapaknya. Anaknya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ada ayah Nabi Ibrahim. Ini udah jelas-jelas anaknya Nabi, bapaknya Nabi, istrinya Nabi. Tapi kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah, ya tersesat, apalagi orang lontar. Lah iya kan? Lah iya wis, kita siapa? Iya, makanya kita mohon pada Allah ihdinas siratal. Biar kita nasehatin bibir sampai tipis, sampai rontok kalau perlu. Kalau memang belum dikehendaki oleh Allah, enggak mempan. Tapi kita patut untuk begini. Orang yang tidak mempan dinasehati dengan omongan, itu suatu saat dia akan dinasehati dengan keadaan. Orang kalau dinasehati nambeng, jangan main apa yang sekarang jadi penyakit, judi online. Biarin, kemarin saya dapat. Wah, dinasehatin wis gak mempan kayak begitu. Tapi tunggu suatu saat nanti hanta bendanya ludes, baru dinasehati sama keadaan, itu namanya. Kalau dinasihati dengan omongan kok belum mempan, tungguin aja, bentar lagi dia akan dinasihati dengan keadaan. Umpama kita punya anak, punya cucu, lagi seneng-senengnya naik sepeda listrik, ngayap aja, dinasihatin susah. Ntar kalau dia ngebuak bruk, dengkul bonyok, muka bengep lah, itu. Kalau dinasihati dengan omongan gak mempan, tunggu aja, nanti dinasihati oleh keadaan. Nah kita ya begitu. Kita kalau diomongin orang, belum soal surga, ingat aja suatu saat dinasihati sama keadaan. Anaknya Nabi Nuh dinasihati bapaknya, sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Enggak mempan. Tapi begitu udah kelelep, magep minta tolong. Wah, malaikat jadi kelepin sekalian.
Fir'aun itu ketika udah mau kelelep, kalau orang Jawa udah magep-magep, kalau orang sini apa namanya? Udah kelelep tinggal palanya doang ya. Itu yang minta tolong sama Nabi Musa. Tapi kemarin-kemarin dinasihatin nggak mempan, begitu dinasihati sama keadaan kelelep di laut. Yo, malaikat tambah kesel. Kemarin-kemarin kemana aja mas, langsung lelepin aja. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Mereka-mereka yang tersesat sampai mati belum dapat hidayah akan dilemparkan di hari kiamat ala wujuhihim, palanya duluan. Umpamanya pala yo. Berarti begini. Bluk. Lah ya kalau dilempar jatuhnya begini masih mendingan lah ya. Kan pantatnya yo. Lah kalau jatuh lek begini, wah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Terus kalau begitu umyan wa bukman wa summan. Wis buta, tuli, bisu lagi. Wis gak bisa ngapa-ngapain, langsung plolok. Lah kalau bisa ngomong bisa teriak-teriak, waduh, ini nggak bisa, langsung bisu. Dinasihatin, minggir, udah nggak denger, wong budek. Umyan wa bukman wa summan. Lah terus ma'wahum jahannam. Ya wis, tempat kembali mereka jahannam. Na'udzubillah. Kullama khobat zidnahum sa'ira. Kalau jahanam itu apinya udah mulai mengecil, ya ditambahin lagi. Wong apa itu bahan bakunya itu bahan bakarnya itu kan batu dan manusia. Dalam awal Al-Baqarah kan ada ya. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Beginilah balasan untuk mereka karena mereka itu ingkar dengan ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami atau ayat-ayat kami. Nasihat kami dinasihati terus gak mempan, ya wis akhirnya ya nasibnya kayak Kan'an, kayak Fir'aun. Wa qalu. Nah, tapi mereka ketika dinasihatin begini mereka ngomong wa qalu, dan mereka membalas omongan aidza kunna idzaman. Lah kalau kita udah jadi tulang belulang warufatan, wis hancur, udah mati puluhan tahun, a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apa iya nanti kami dibangunkan kembali menjadi makhluk yang baru? Mereka masih ngeyel. Lah kalau udah mati, udah hancur, tinggal terulang berulang, apa yang disiksa? Emang bayangannya dia kalau udah mati urusan selesai? Enggak. Wong mati itu cuma pindah perjalanan hidup. Makanya kadang kalau orang stres ngadepi dunia, akhirnya bunuh diri. Dikirain kalau bunuh diri urusan selesai. Iya, dunianya selesai, cuman lanjutannya tambah parah, nambah masalah. Itu enggak kayak Pegadaian. Kalau Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Lah kalau itu mengatasi masalah, nambah masalah, bunuh diri. Insyaallah lanjut di ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.